Haleluya, puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa yang boleh kita terima, yang kita bisa nikmati ketika kita menjumpai Tuhan dalam hadirat-Nya. Dan kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah mengenai waspada. Ada sesuatu dari pesan Tuhan bagi kita generasi muda. Karena apa? Karena kalau kita tidak waspada tentang situasi yang sedang terjadi, tidak peka, tidak menjaga diri, bahayanya adalah kita tidak sadar ternyata hadirat Allah sudah undur dari kita. Ya. Ternyata justru hidup kita sudah tidak ada Tuhan di sana. Dua orang yang pulang ke Emmaus. Dua murid Yesus pulang ke Emmaus. Murid Yesus pulang ke Emmaus, tetapi mereka tidak ada Yesus di dalam hidup mereka. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau sama-sama melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di akhir zaman ada orang yang disebut anak Tuhan, tetapi sudah tidak ada Tuhan di sana. Nah, ini yang bahaya, saudara. Harusnya ketika anak Tuhan itu ditaruh label anak Tuhan, maka ada Tuhan dalam hidupnya. Seperti tadi, dua murid Yesus yang pulang ke Emmaus, namanya dua murid Yesus. Harusnya ada Yesus dalam hidup mereka. Tetapi perjalanan mereka pulang tidak ada Yesus. Tetapi untung Yesus hadir di tengah-tengah perjalanan mereka. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir berbicara tentang akhir zaman. Masa yang sukar berbicara tentang kejahatan yang meningkat. Krisis ekonomi global, kerusakan bumi ini, kerusakan alam, penggenapan nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, baik perang, baik bencana alam, baik wabah, sakit penyakit, dan segala penyesatan demi penyesatan, muncul nabi palsu, Mesias palsu, terjadi dan mulai tergenapi. Inilah yang disebut dengan kata masa yang sukar. Kemudian yang berikutnya terjadi kemerosotan akhlak, kemerosotan moral dan etika. Meningkatnya kedurhakaan baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Saudara, kenapa saya sebut secara jasmani maupun rohani? Secara jasmani, anak berani dengan orang tua. Secara rohani, anak Tuhan berani dengan Tuhan sebagai bapaknya. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau bahas poin yang kelima ini. Masa sukar di mana terjadi kemerosotan akhlak atau moral ya, di dalam kehidupan kekristenan. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, perhatikan saudara, ini salah satu nubuatan yang disampaikan oleh Yesus. Dia katakan bahwa kedurhakaan itu akan bertambah. Kejahatan semakin bertambah, kedurhakaan itu semakin bertambah. Bagaimana dengan rohani? Rohani apakah semakin bertambah? Mirisnya ayat ini berkata, ketika kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Rupa-rupanya kasih itu malah mengalami kemerosotan. Memang menurut catatan ini, kasih kebanyakan orang menjadi dingin memperjelas atau menjelaskan tentang makna kedurhakaan yang bertambah. Tetapi ada makna yang berikutnya atau yang kedua yang memberikan pemahaman dalam hidup kita. Ternyata begitu terjadinya tingkat atau bertambahnya kedurhakaan, maka kerohanian itu mengalami goncangan. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Belum lama di mass media mulai muncul anak menuntut orang tua. Ya. Anak menuntut orang tua, dan ketika saya perhatikan ada di antara mereka orang tuanya itu sudah tua, saudara. Sudah umur 70-80 ke atas, dituntut sama anaknya. Ya. Padahal selama
dalam kandungan sampai dengan dia besar, anak ini ada dalam pemeliharaan orang tua. Begitu besar, begitu sudah dewasa, sudah punya penghasilan, sudah bisa bekerja. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ini yang bermunculan di sekitar kita. Allah ingin kehidupan kita waspada. Akan ada masa yang sukar, di mana akan ada pengaruh-pengaruh dunia di sekitar kita yang bukan membawa kita kepada hal-hal yang baik, tetapi bisa mempengaruhi kehidupan, gaya hidup kekristenan. Makanya Allah menghimbau melalui kebenaran firman-Nya bahwa kedurhakaan, kejahatan meningkat. Dengan meningkatnya seperti itu, harusnya anak-anak Tuhan punya semangat memacu. Rohani saya harus meningkat. Kalau saya tidak memiliki rohani yang meningkat, saya akan ikut hanyut. Saya akan ikut terhempas. Saya akan ikut dilanda oleh apapun kejahatan atau pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Makanya suratan Paulus kepada jemaat di Korintus, bagaimana pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena seringkali yang buruk itu lebih mudah mempengaruhi daripada yang baik. Yang baik seringkali mudah dilupakan, justru yang jahat itu lebih mudah untuk diingat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita waspadai. Generasi muda adalah generasi yang memiliki satu semangat. Generasi yang mulai belajar mengenal jati dirinya. Generasi yang mencoba membuka jendela melihat dunia luar. Mencoba melangkah, mencoba bertindak, mencoba mengambil keputusan. Ya. Tetapi kalau salah bertindak, kalau salah mengambil keputusan, kalau salah mengambil teman, nah ini yang bahaya, saudara. Makanya perlu bagi kita untuk kita selalu diterangi oleh firman Allah, dituntun oleh firman Allah, digembalakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 23 saja Yesus berkata, aku ini gembala yang baik. Tujuannya apa? Supaya kita generasi muda itu tetap hidup, berjalan, bertindak, bergaul itu dengan Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang terbaik di sekitar kita ketika kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Nah, dengan kondisi seperti itu, kadang-kadang walaupun Tuhan sudah pesan, jangan kamu berbelok ke kiri atau ke kanan di dalam Yosua. Ya. Tetaplah berjalan sesuai dengan tuntunanmu. Kalau engkau tetap berjalan seperti yang aku katakan, maka engkau akan berhasil dan beruntung, Tuhan bilang. Tetapi kalau berbelok ke kiri atau ke kanan, mulai melenceng sedikit, lepas waspadanya, dan bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang, enggak apa-apa, ini kan normal, keadaan normal. Ya. Jadi apa yang dilakukan, walaupun sebenarnya banyak orang tua berkata, jangan, itu enggak baik. Itu tidak baik kalau cara kamu bersikap seperti itu, cara kamu bergaul seperti itu, gaya hidup seperti itu. Tapi ketika mungkin melihat di luar, itu kan tidak apa-apa, itu normal sebagai anak muda. Ya. Tapi saudara, perhatikan baik-baik, ada hal-hal yang harus kita waspadai. Tuhan ingin kita punya target. Kalau dunia ini, hal-hal yang rusak itu semakin meningkat, justru kita harus membangun gaya hidup yang benar, yang kudus, yang suci, semakin kita bersemangat untuk meningkatkan hal itu. Ya. Semakin kita terpacu untuk lakukan hal itu. Kalau toh mungkin orang berkata, loh saya ini kan setia mengikuti ibadah dengan baik. Saya ini seorang pelajar yang juga bertanggung jawab, belajar dengan walaupun dengan online, saya tetap memiliki tanggung jawab bekerja dengan belajar dengan sebaik-baiknya. Saya bekerja juga dengan sebaik-baiknya. Kalau mungkin juga ada di antara saudara sebagai pelayan Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saya lakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang diberikan atau disampaikan oleh Bapak Gembala. Ya, setiap kali ada ajaran-ajaran firman Allah, saya ikuti. Ya.
Itu mungkin kita sampaikan hal itu. Pasti dong, saya ini hidup saya pasti ada dalam perkenanan Tuhan. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah peristiwa di dalam Wahyu 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat lebih dahulu. Ya. Saudara, ada salah satu jemaat, yaitu jemaat Efesus, di mana dia memiliki gaya hidup seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai dari ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Nah, saya mulai ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu, baik untuk hal-hal yang jasmani maupun untuk hal-hal yang rohani. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, ya, bertindak untuk perkara yang rohani. Ya, bagus sekali jemaat ini, saudara. Ya. Ayat 3, dan engkau tetap sabar, luar biasa, memiliki kesabaran, dan menderita oleh karena namaku. Rela menderita bagi nama Tuhan. Ketika diolok, ketika diintimidasi, rela menderita, hendak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini gaya hidup yang luar biasa. Dan ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Artinya begitu bersemangat melayani Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan mau. Ya. Tetapi mari kita melihat, saudara, di dalam ayat yang keempat. Namun demikian, ya, Tuhan puji dulu jemaat Efesus akan semua hal yang positif yang mereka sudah lakukan, terutama bagi pekerjaan Tuhan, terutama bagi mempertahankan gelar sebagai anak Tuhan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah dunia sekitarnya. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau. Loh, kok dicela Tuhan? Mengapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Meninggalkan kasih yang mula-mula. Dengan siapa? Tentu saja dengan Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Tuhan melihat sampai kedalaman hati jemaat di Efesus. Tuhan tahu secara fisik orang kagum dengan gaya hidup jemaat di Efesus. Saudara-saudara seiman yang lain kagum dengan gaya hidup jemaat di Efesus. Itu yang terlihat di depan mata mereka. Dan mereka akan berkata, wah ini jemaat yang masuk surga. Tetapi lihat saudara, secara pribadi Allah berbicara kepada jemaat di Efesus. Di mana di situ dikatakan, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Kasih-Mu yang semula, kasih-Mu kepada Tuhan. Loh, melayani Tuhan loh. Tapi Tuhan bilang, tapi tidak ada kasih dalam pelayanan itu. Loh, saya sabar loh dalam penderitaan, sabar karena menderita karena nama Tuhan loh. Iya, tapi tidak ada kasih saya temukan di dalam hatimu. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan melihat hati. Makanya di dalam Amsal 4, ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, saudara. Jaga hati kita. Karena di situ terpancar kehidupan. Kita disuruh jaga hati kita. Kenapa? Karena hati kita itu yang menjadi ukurannya Tuhan. Tuhan menilai bukan apa yang kita perbuat, tapi yang Tuhan lihat lebih dahulu adalah hati. Adakah perbuatan-perbuatan rohani yang kita lakukan itu atas dasar kasih yang mula-mula, kasih yang benar kepada Tuhan, atau seperti gaya hidup orang-orang Yahudi, orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus. Mereka begitu ketat memelihara hukum-hukum Musa, tetapi di dalam hati mereka tidak ada kasih kepada Allah di sana. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dari dalam hati terpancar kehidupan. Karena itu Allah akan selalu melihat keadaan hati setiap orang. Ketika hatinya beres, maka dia juga pasti akan melayani dan pelayanannya juga menyenangkan hati Tuhan. Tetapi walaupun pelayanannya
kelihatannya menyenangkan hati Tuhan, tetapi hatinya tidak ada kasih dengan Tuhan, itu belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau begitu kita tidak perlu melayani, itu malah salah saudara ya. Kalau begitu kita tidak perlu sabar, itu malah salah saudara. Maksud dari kebenaran firman Allah adalah biarlah tindakan kita itu muncul karena dasarnya hati kita juga benar lurus di hadapan Tuhan. Hati kita ada kasih dengan Tuhan. Hati kita hidup karena kita membangun persekutuan keintiman dengan Tuhan. Nah saudara, di dalam ayat yang kelima, Wahyu pasal 2 itu. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Rupa-rupanya, orang yang di hatinya sudah tidak ada kasih kepada Tuhan. Walaupun hidupnya, gaya hidupnya seperti gaya hidup orang benar. Tetapi kalau di dalam hatinya tidak ada Yesus, tidak ada kasih, di mana perbuatannya sebenarnya harusnya didorong oleh kasih kepada Tuhan. Hidup benar dasarnya karena mengasihi Tuhan, karena Tuhan menuntun hidup dalam kebenaran. Ya. Tetapi ternyata tidak ada, dan dampaknya apa? Orang yang mengalami keadaan seperti ini, itu dikatakan kejatuhan yang sangat dalam. Ya. Jadi bukan jatuh karena berbuat dosa, karena melakukan kejahatan. Tetapi ketika tidak ada kasih, itu juga sebuah kejatuhan, bahkan dikatakan sangat dalam. Kejatuhan yang dalam. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, kenapa? Tidak ada kasih lagi dia dalam hati mereka. Makanya di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi hanya mereka yang menuruti kehendak Tuhan. Kata menuruti kehendak Tuhan itu bukan hanya kelihatan dalam perbuatan saja. Tetapi kata menuruti kehendak Tuhan adalah di mana kehendak kita ditundukkan. Kita mengalami penyangkalan diri dan yang kita lakukan memang hanya ingin menyenangkan, hanya ingin melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan kepada orang-orang yang hanya berseru dan berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, pada waktu itu Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang, aku tidak kenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Ini malah bahaya lagi saudara. Mengapa terjadi? Karena pelayanan itu, karena mempertahankan kehidupannya, karena gaya hidup kekristenannya itu bukan ditopang karena mengasihi Tuhan, tetapi hanya karena kebiasaan, hanya karena takut. Ada orang yang hanya karena takut masuk neraka saudara, bukan karena takut akan Tuhan. Ya. Memang kalau orang hidup dalam dosa, dia masuk neraka. Tetapi kalau kita hidup benar, dasarnya hanya karena takut masuk neraka, itu juga salah saudara. Biarlah kita hidup benar, hidup kudus, melakukan kebenaran, menyatakan kemuliaan Allah, mengikuti kehendak Tuhan, itu dasarnya memang karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ingin hidup kita benar-benar dalam tindakan itu dipimpin oleh Tuhan. Karena memang takut akan Tuhan. Bukan karena takut hukuman, tetapi rasa takut artinya hormat. Hormat, patuh. Jadi orang yang hormat itu atuh atau takut kepada Allah. Ada orang, tidak ada orang, tetap hidup benar. Dilihat orang, tidak dilihat orang, hidup benar. Ada yang tidak tahu sama sekali, ya, bahkan orang terdekat, mungkin orang tua kita atau kakak adik kita tidak tahu. Ya, tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu saudara. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Mari kita baca ke sana. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah ini saudara. Kata saudara ini mencakup internal juga eksternal. Saudara di sini berarti berbicara tentang keluarga kita.
Kita sebagai orang tua mengasihi anak. Kita sebagai anak mengasihi orang tua. Mengasihi kakak atau adik kita. Ya. Sebagai jemaat Tuhan mengasihi hamba-hamba Tuhan, mengasihi gembala kita, mengasihi saudara-saudara seiman kita. Ya. Nah, eksternalnya seperti itu termasuk juga kepada mengasihi kepada semua orang. Bahkan Yesus berkata, musuh sekalipun kita harus kasih. Tidak mudah, tetapi itulah perintah. Karena apa? Karena orang yang mengasihi Tuhan itu terwujud kepada pribadi orang-orang yang terlihat di sekelilingnya. Makanya di sini dikatakan, kalau orang berkata mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesamanya, tidak mengasihi saudaranya, tidak mengasihi orang tuanya, tidak mengasihi kakak adiknya, tidak mengasihi sesama yang lain, maka dikatakan sebenarnya tidak ada kasih di dalam hatinya. Tidak ada kasih kepada Tuhan di dalam hatinya. Dan Tuhan bilang apa? Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kedurhakaan sedang meningkat, bertambah. Dan kalau itu terjadi juga dalam kehidupan anak-anak Tuhan, maka Tuhan berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh. Makanya Tuhan berkata tadi, bertobatlah. Ya, mari kita baca di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima. Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah, bagian B, saudara. Ya. Atau saya mulai baca dari awal saja ya. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, yaitu melayani Tuhan, melakukan kebenaran, melayani Tuhan, atau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dasarnya karena memang ada kasih di dalam hati kita, ada roh yang takut akan Tuhan dalam hati kita. Ya. Ini yang Tuhan bilang, lakukan lagi yang seperti itu. Jangan hanya kelihatan orang, jangan hanya supaya dilihat orang, tetapi memang karena ada kasih kepada Tuhan. Ya. Dan di bagian B di sana dikatakan, kalau tidak bertobat, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jika tidak bertobat, Tuhan katakan, aku akan mengambil kaki Dian. Kaki Dian ini penerang di dalam bait Allah. Jadi artinya terang di dalam hidup seseorang akan diambil. Berarti berbicara tentang roh Tuhan yang adalah terang, itu akan diambil. Kalau di dalam hati terpancar kehidupan berbicara tentang terang tadi, diambil, apa yang terjadi saudara? Gelap hidup seseorang. Apa yang terjadi saudara? Tuhan berkata, engkau jatuh begitu dalam. Dan kaki Dian itu diambil, bahaya bagi kita. Tidak akan ada masa depan. Yang sederhana saja, beberapa ayat di dalam perjanjian lama, di dalam ulangan, di dalam imamat, ya, di dalam 10 perintah Allah pun, sebagai orang muda, kita sebagai orang muda, ya, baik remaja maupun pemuda, kita diingatkan, hormatilah ibu bapakmu, supaya lanjut umurmu, supaya panjang umurmu. Bahkan ada ayat-ayat yang ekstrim, di mana ayat itu berkata, jika ada anak tidak menghormati orang tuanya, biarlah ia kena hukuman. Wah, ini malah satu peringatan yang harus kita waspadai. Ya. Nah, Wahyu 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan kadang-kadang menegur lewat apa saja saudara, firman-Nya. Tuhan menegur lewat tragedi, peristiwa yang datang kepada kita, yang kita alami. Tuhan menegur lewat orang lain. Ya. Baik lewat sesama maupun lewat orang tua. Mengingatkan kita. Ataupun lewat kakak kita atau adik kita. Tuhan bisa pakai segala cara. Atau Tuhan berbicara secara pribadi di dalam hati nurani kita. Tujuannya adalah supaya kita tidak hanyut. Karena ada kedurhakaan yang sedang bertambah meningkat. Ya, jadi bukan hanya COVID-19 ya, yang
yang mana pandemi itu semakin meningkat. Rupa-rupanya juga kedurhakaan juga akan bertambah. Nah, di tengah situasi seperti itu Tuhan ingin justru kualitas iman kita harus bertambah. Rohani kita harus bertambah. Kehidupan perkenanan Tuhan harus bertambah, harus kita kejar. Paulus katakan, aku berlari sedemikian rupa. Aku melatih tubuhku sedemikian rupa. Dan berlari-lari menuju tujuan. Artinya dia tidak main-main dengan rohaninya. Dia tidak main-main dengan kehidupannya. Dia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Waktunya singkat. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tadi kita sudah baca. Karena itu jangan sampai kesukaran itu melanda kita. Jangan sampai kesukaran itu menenggelamkan kita. Tetapi hiduplah berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara, saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Tetapi marilah, jika hari-hari ini hidup kita berada dalam situasi di mana kita sudah tidak ada kasih lagi dengan Tuhan. Mari kita benahi. Ya. Kita berdoa sudah tidak bisa lagi rasa hadirat Tuhan. Kalau mungkin, saya percaya saudara enggak. Tapi jangan sampai ini terjadi. Ya, jangan sampai seperti yang dialami oleh Saul. Roh Tuhan undur. Yang datang siapa? Roh jahat. Hidupnya berantakan. Ya. Kita harus meminta roh Tuhan yang menjadi terang dalam hati kita. Pelita. Kegidian itu jangan sampai diambil. Karena apa? Karena Tuhan masih menemukan kasih dalam hidup kita. Karena itu jaga hidup kita. Jaga rohani kita. Kita akan angkat pujian. Jangan ambil rohmu Tuhan. Saya siap dibentuk. Saya siap dikoreksi. Saya siap engkau tegur Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Jika ada yang salah dalam hidup saya. Jika engkau tidak menemukan kasih dalam hidup saya, perbaharui hidup saya Tuhan. Jagaku dalam, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Saudara, di dalam Yeskiel ada sebuah kebenaran firman Allah berkata, aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ketika kita mau bertobat, ketika kita mau diperbaharui kasih kita kepada Tuhan. Tentunya kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan, pasti kita juga memiliki kasih kepada sesama. Sebagai anak juga memiliki kasih kepada orang tua. Memiliki kasih di antara saudara-saudara yang lain. Ketika kita mau dibaharui oleh Tuhan. Ketika kita mau bertobat. Ketika kita mau bangkit dari kejatuhan karena tidak ada kasih lagi di sana. Tuhan akan pegang kita. Dan Tuhan berkata, aku akan berikan hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat kepada Tuhan, pasti taat kepada orang tua. Taat kepada hamba-hamba Tuhan, taat kepada gembala sebagai jemaat. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan, yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga perbuatan kita memang didorong karena kasih akan Tuhan di sana. Beriku hati yang baru. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru.
Allah dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jaga aku dalam hadirat-Mu, Tuhan. Amin. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Jangan ambil roh-Mu dariku. Kami tidak ingin kehilangan roh-Mu dalam hidup kami. Karena ketika ada roh-Mu di dalam hidup kami, maka kasih kami akan Engkau akan semakin kuat. Hati yang takut akan Engkau akan nyata di sana. Ketika ada roh-Mu dalam hidup kami Tuhan, maka Engkau menaruh roh yang baru, hati yang baru, menaruh hati yang taat di sana. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin Engkau tetap berkarya dalam hati kami. Kami ingin Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, yang membuat Engkau menemukan tidak ada lagi kasih di dalam hati kami, pulihkan kami Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan gaya hidup yang tidak berkenan kepadamu. Kami ingin tetap memiliki kasih yang dalam akan Engkau ya Tuhan. Ketika kejahatan, kedurhakan semakin meningkat, kami akan semakin kuat mengatasi, bahkan berada di atasnya Tuhan. Kami semakin kuat, kami lebih kuat, kami memberi pengaruh, kami menjadi teladan, kami menjadi terang Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kesucian, kekudusan dan kebenaran. Allah memproteksi kami, kami akan berjalan dibawa oleh Tuhan, berjalan makin lama makin terang sampai rembang tengah hari. Hidup kami semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, sehingga kami menjadi generasi-generasi Yosua, generasi-generasi yang maju, menerobos, bahkan merebut Tuhan tanah perjanjian menjadi milik kami Tuhan, mengalahkan segala musuh-musuh yang menyerang kehidupan iman maupun rohani kami Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami, urapi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, rangkaian ibadah yang ada Tuhan sudah pimpin dan berkati. Kami percaya pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu. Dan benih-benih kebenaran firman Allah membentuk hati kami semakin seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa. Memberkati seluruh pelayan-pelayan terlibat dalam pelayanan. Memberkati kami Tuhan yang mengikuti acara ibadah ini secara live streaming. Kami percaya kami dilawat oleh Tuhan. Kami dijamah oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Maka terimalah rahmat berkat dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tercurah pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kalian pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik, panjang umur, hidup yang diberkati oleh Tuhan, serta masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Orang tua kita diberkati oleh Tuhan, kakak adik kita diberkati oleh Tuhan. Semua yang terlibat di dalam kehidupan di sekitar kita, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami berjalan dalam terang. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan kami menikmati berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.